paling banyak dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya itu karbohidrat. Nah, secara senyawa organik, karbohidrat itu terdiri dari 3 unsur utama ya, ada karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Dengan rumusnya berupa CH2O kali N ya. Misalnya glukosa, N ini adalah jumlah karbonnya. Jadi rumusnya adalah C6H12O6, atau dengan kata lain perbandingan karbon, hidrogen, dan oksigen itu 1:2:1 gitu ya. Secara jenisnya sendiri terbagi-bagi lagi menjadi 4 jenis ya. Ada monosakarida. Mono itu 1, sakarida gula, berarti dia terdiri dari 1 gula ya. Merupakan bentuk yang paling sederhana, jadi sudah tidak bisa dihidrolisis lagi. Contohnya apa? Pertama ada glukosa, lalu ada fruktosa dan galaktosa, gitu ya untuk monosakarida. Lalu yang kedua ada disakarida. Di itu 2, sakarida gula, berarti terdiri dari 2 molekul gula ya. Jadi disakarida itu merupakan gabungan dari 2 monosakarida yang diikat oleh ikatan glikosidik. Contohnya adalah sukrosa. Masih ingat sukrosa itu terbentuk dari gula apa? Glukosa dan fruktosa. Ya. Terus memang ini sukrosa itu gula yang paling manis ya, makanya bisa terdapat pada gula pasir, terus lain-lain. Habis itu laktosa. Kalau laktosa terdiri dari 2 gula, yaitu glukosa dan galaktosa. Biasa terdapat pada susu. Lalu ada maltosa. Kalau maltosa itu dia terdiri dari 2 glukosa, kayak gitu. Jadi kalau disakarida dia terdiri dari 2 gula. Nah, selanjutnya ada oligosakarida. Oligo itu banyak ya, sakarida gula. Jadi dia lebih banyak lagi dibanding disakarida. Dia terdiri dari beberapa disakarida, tapi kata kuncinya di sini 3-10 gula ya, atau dia itu masih bisa kita hitung pakai jari gitu gampangnya. Jadi oligosakarida itu contohnya adalah rafinosa. Kalau rafinosa itu terdiri dari 1 gula glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Lalu ada contohnya stakiosa, ini terdiri dari 4 gula, ada 2 galaktosa, 1 glukosa, dan 1 fruktosa. Dan yang paling banyak nanti ada jenisnya polisakarida, ini lebih dari 10 gula ya. Jadi rantainya sangat panjang, biasa untuk simpanan energi. Contohnya adalah pati atau starch. Ini dia terdiri dari polisakarida, sehingga kalau semisal kan pati ya, berarti dia itu ada dari sumber makanannya adalah misalnya gandum dan lain-lain atau nasi kayak gitu. Jadi untuk diserap harus dipecah-pecah dulu menjadi monosakarida karena dia rantainya sangat panjang. Terus ada glikogen, ini juga dalam bentuk simpanan energi ya. Dan ada selulosa. Kalau selulosa ini salah satu karbohidrat yang tidak bisa diserap karena dia nanti tidak ada enzim yang cocok untuk selulosa ini di dalam tubuh. Jadi dia perannya hanya sebagai saraf untuk membantu proses pencernaan aja. Itu ya untuk jenis karbohidrat. Jadi kalau untuk sumbernya ya dari makanan ya, makanan baik nabati maupun hewani. Kalau nabati ya dari umbi-umbian, lalu ada gandum, beras, dan lain sebagainya. Dari hewani juga bisa dari susu dan juga hati, terus daging utamanya di otot. Nah, untuk selanjutnya
Selanjutnya sebelum masuk ke metabolisme harus melewati proses pencernaan karbohidrat. Ini kan sudah kita pelajari ya sebelumnya. Tapi untuk reviewnya, jadi teman-teman di sini harus tahu mengenai enzim-enzim apa saja yang terlibat dalam proses ini ya. Tadi kan sudah tahu jenis-jenis dari karbohidrat. Jadi enzim yang berperan di sini ada enzim amilase saliva untuk menghidrolisis pati menjadi disakarida ya berupa dextrin ataupun maltosa. Lalu pada area usus sampai ke usus nanti mendapatkan enzim amilase dari pankreas untuk memecah pati menjadi disakarida juga. Dan pada usus nanti enzim transporter dari usus mengeluarkan enzim disakaridase berupa maltase nanti akan mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa, sukrase mengubah sukrosa dan menjadi glukosa dan fruktosa, dan laktase di sini mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi ingat saja kalau ada ase-ase di belakangnya ini berarti suatu enzim ya. Lalu proses absorpsinya, jadi yang bisa masuk ke dalam sel usus yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa atau monosakarida saja. Jadi glukosa dan galaktosa ini akan diserap melalui transporter SGLT1 bersama natrium, karena sifatnya SGLT1 itu adalah dependent natrium ya. Jadi kalau glukosa galaktosa itu masuk ke dalam sel, maka natrium juga akan masuk ke dalam sel. Sedangkan fruktosa ini nanti akan diserap melalui GLUT5. Lalu glukosa galaktosa fruktosa ini nanti akan dikeluarkan melalui GLUT2 menuju darah ya, menuju vena porta, akan diteruskan ke hepar. Nah di hepar nanti akan terjadi proses metabolisme gitu ya. Nah ini metabolisme karbohidrat. Jadi secara apa ya, fungsinya karbohidrat ini yang pertama digunakan untuk pembuatan energi berupa ATP ya. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada proses glikolisis. Nah, proses glikolisis ini nanti untuk memproduksi suatu ATP tergantung kondisinya, dia aerob atau anaerob. Kalau aerob dia berarti ada memiliki oksigen yang banyak sehingga nanti akan masuk ke proses respirasi seluler ya. Jadi glikolisis nanti akan terbentuk pirufat, lalu pirufat akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif membentuk asetil-CoA, baru bisa masuk ke siklus Krebs, dan nanti akhirnya akan masuk ke sistem transport elektron sehingga terbentuklah suatu ATP. Kalau pada kondisi kekurangan oksigen nanti akan melalui proses fermentasi untuk membentuk laktat. Selain itu juga dalam proses pembentukan energi di sini nanti terdapat proses gluconeogenesis ya. Lalu yang kedua, selain dia itu digunakan untuk membuat energi ya, dia juga akan disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi ketika produksi atau ketika tubuh sudah pada kondisi tidak memerlukan atau sudah kelebihan glukosa, maka harus disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, nanti proses yang terjadi di sini adalah glikogenesis, yaitu pembuatan glikogen, dan juga glikogenolisis, pemecahan dari glikogen itu sendiri untuk membentuk glukosa kembali. Nah, fungsi yang ketiga ini fungsi khusus ya untuk membentuk DNA melalui HMP short atau pentose phosphatase. Nah, gambarannya di sebelah sini. Jadi teman-teman, dari proses pencernaan tadi, dari proses absorpsi, glukosa tadi akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, glukosa di dalam pembuluh darah ini nanti akan masuk ke dalam sel dan diubah menjadi glukos 6 fosfat. Nah, glukos 6 fosfat ini menjadi apa ya? Kayak gerbangnya gitu. Dia mau dibawa kemana nih?
apakah dia nanti akan masuk ke siklus pentose fosfat pathway atau harus melakukan proses glikolisis atau harus melakukan glikogenesis kayak gitu. Nah, ini tergantung kondisi tubuh. Jadi ketika tubuh kita, sel kita itu memerlukan energi, maka glukos 6-fosfat tadi akan masuk ke jalur glikolisis untuk pembentukan energi ya. Jadi glikolisis ini nanti akan membentuk pirufat. Nah, pirufat ini nanti tergantung kondisinya aerobik atau anaerobik. Kalau aerobik dia akan masuk ke proses tadi respirasi seluler untuk membentuk ATP yang sangat banyak, atau ketika kondisinya anaerobik misalnya pada olahraga yang berat kayak gitu ya. Itu kan kondisinya kekurangan oksigen sehingga nanti pirufat ini akan diubah menjadi laktat. Nah, ini jalur pertama. Lalu jalur kedua, ketika glukosa di dalam darah itu sudah terlalu banyak, maka glukos 6-fosfat ini akan masuk ke jalur glikogenesis atau pembentukan dari glikogen, atau dengan kata lain glukosa tadi harus kita simpan berupa glikogen di dalam hati, gitu ya. Nah, glikogen ini nanti kalau glukosa di dalam darah itu turun atau tidak ada asupan makanan atau pada kondisi puasa, maka glikogen ini akan diubah lagi menjadi glukosa dalam proses glikogenesis. Nah, ketika proses glikogenesisnya ini masih kurang ya buat tubuh, maka harus membentuk glukosa lain, yaitu gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu pembentukan glukosa tapi dari substrat non karbohidrat atau dari asam amino dari protein ataupun gliserol dari lipid. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Jadi jalurnya ada banyak dan ini nanti akan bergantung kepada hormon, insulin dan juga glukagon. Nah, mungkin akan dibahas satu-satu dulu ya dari per jalurnya. Yang pertama glikolisis. Masih ingat apa enggak kemarin? Ada berapa tahap? 10 ya, ada 10 tahapan. Mungkin kemarin kan sudah kita pelajari ya per tahap-tahap. Nah, ini pentingnya adalah teman-teman perlu memperhatikan. Jadi kalau dari gambarnya ini dari glukosa sampai terbentuk pirufat, itu tanahnya ada yang satu, ada yang bolak-balik, gitu ya. Ada yang cuma satu, ini misalnya di tahap pertama glukos menjadi glukos 6-fosfat, ini cuma satu, jadi dia sifatnya irreversible, dia nggak bisa bolak-balik. Sedangkan pada tahap kedua ini glukos 6-fosfat menjadi fruktos 6-fosfat, ini panahnya kan naik dan turun ya, atau sifatnya reversible. Ini berkaitan dengan enzimnya. Jadi teman-teman perlu perhatikan di tiga tahap reaksi, karena dia sifatnya irreversible. Yang pertama pada tahap glukosa menjadi glukos 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim heksokinase. Lalu yang kedua di sini juga terjadi fosforilasi lagi ya, pada fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktos 1,6 difosfat dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Dan yang terakhir di sini pada proses fosfoenol pirufat diubah menjadi pirufat dibantu oleh enzim pirufat kinase. Nah, ini penting karena nanti akan berkaitan dengan proses gluconeogenesis ya, pembentukan glukosa. Jadi kalau di tahap yang selain tiga ini enzim yang digunakan itu sama. Tapi kalau di tiga tahap ini, ketika kita akan membuat glukosa atau arahnya dari bawah ke atas, maka dia perlu enzim lain agar bisa berbalik arah. Paham nggak? Agar bisa berbalik arah kayak gitu.
Nah, untuk kembali ke glikolisis ya. Jadi kalau glikolisis yang aerob tadi sudah terbahas ya. Jadi dia akan masuk ke dalam respirasi seluler kayak kemarin itu ya. Dari glukosa akan diubah menjadi pirufat dari proses glikolisis yang ada di sitosol. Lalu pirufat ini, dua pirufat yang terbentuk akan masuk ke dalam mitokondria melalui proses apa? Karboksilasi, oksidatif, lalu akan terbentuk asetil CoA, baru bisa masuk ke dalam siklus Krebs, dan nanti akhirnya akan masuk ke transport elektron dan juga fosforilasi oksidatif membentuk ATP. Sedangkan glikolisis anaerob tadi ya, jadi glukosa akan masuk ke proses glikolisis dan membentuk dua pirufat. Nah, dua pirufat ini nanti akan melalui proses fermentasi ya, akan diubah menjadi dua laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Nah, pada proses ini dua NADH akan diubah menjadi dua NAD+. Nah, 2NAD+ ini dia diperlukan untuk proses glikolisis, jadi akan dibawa naik lagi masuk ke proses glikolisis dan membentuk 2 ATP. Jadi walaupun dia anaerob tetap bisa menghasilkan energi, tapi memang jumlahnya sangat sedikit ya, hanya 2 ATP. Kalau yang aerob berapa ATP? Kemarin 32 atau 30 ya. Artinya 36, 38 itu karena mungkin pengkaliannya ya, NADH dikali 3. Tapi yang terbaru itu sudah pakai yang 2,5 pengkaliannya. Iya. Oke, itu tadi proses glikolisis. Yang selanjutnya ini proses gluconeogenesis. Jadi gluko itu apa? Glukosa, neo itu baru, dan genesis itu pembentukan. Ya. Jadi pembentukan glukosa baru, gitu ya. Jadi kalau gluconeogenesis itu sintesis glukosa dari substrat non karbohidrat, bisa dari asam amino ataupun gliserol ataupun laktat. Utamanya terjadi di hati, sebagian di ginjal, bisa aktif pada saat puasa atau olahraga berat. Jadi intinya ketika tubuh memerlukan energi, tapi tidak ada asupan dari tidak ada asupan karbohidrat lagi gitu. Gitu ya. Jadi nanti bisa berasal dari laktat, ini nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs, baru naik ke atas. Begitu juga asam amino, sedangkan gliserol, kalau gliserol itu nanti dia akan langsung masuk ke proses glikolisis di sini. Oke. Jadi gluconeogenesis di sini ya berasal dari laktat. Laktat ini nanti akan diubah menjadi pirufat. Laktat akan diubah menjadi pirufat dibantu oleh enzim laktat dehidrogenase. Nah, di sini nanti NAD akan direduksi menjadi NADH. Nah, pirufat ini nanti akan masuk ke dalam mitokondria, lalu akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim pirufat karboksilase. Setelah itu oksaloasetat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim PEP karboksikinase mitokondria. Setelah itu PEP ini akan masuk ke dalam siklus glikolisis tadi di sini pada gliseraldehid 3-fosfat baru naik ke atas. Nah, sorry. Dari sini, dari fosfoenol pirufat di sini ya, fosfoenol pirufat dia akan naik ke atas. Nah,
yang perlu diperhatikan adalah enzim tadi. Kalau yang dia arah panahnya 2, naik dan turun, itu sama enzimnya seperti proses glikolisis. Tapi kalau yang di proses 1 dan 3 di sini ya, yang tadi, jadi kalau di glikolisis dia itu menggunakan enzim fosfofruktokinase 1. Kalau proses gluconeogenesis di sini untuk mengubah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat, dia nggak bisa pakai enzim ini, tapi harus pakai enzim yang lain, yaitu fruktos 1,6 bifosfat. Gitu ya. Sama kalau yang ini nanti masih enzim yang sama ya, fruktos 6 fosfat menjadi glukos 6 fosfat. Nah, dari glukos 6 fosfat ini untuk menjadi glukosa, dia nggak bisa pakai enzim heksokinase, tapi harus pakai enzim glukos 6 fosfatase. Gitu ya. Nah, ini kalau dari laktat ya. Kalau dari pirufat, jadi pirufat di sini harus masuk ke dalam mitokondria. Nah, di mitokondria nanti juga sama akan diubah menjadi oksaloasetat. Karena pirufat di sini dia itu tidak punya NADH dari sitosol, maka dia harus diubah dulu menjadi malat. Kenapa kok harus punya NADH? Karena ini nanti perlu untuk proses di sini, pada proses glikolisisnya, pada jalur glikolisis untuk gluconeogenesis. Jadi pirufat yang dari sitosol tadi akan masuk ke mitokondria, terus diubah menjadi oksaloasetat. Untuk keluar dari mitokondria, oksaloasetat ini nggak bisa ya, nggak bisa karena nggak punya NADH, sehingga di sini harus diubah dulu menjadi malat. Nah, malat di sini nanti akan keluar dari mitokondria dengan membawa NADH setelah proses di sini. Nah, sama selanjutnya sama ya. Jadi oksaloasetat nanti akan diubah menjadi PEP, terus akan masuk ke jalur yang di sini lagi, naik dengan enzimnya sama. Nah, kalau dari gliserol, jadi kalau gliserol itu tidak masuk ke siklus Krebs ya, tidak ada di mitokondria, dia nanti langsung di sitosol masuk ke jalur yang ada di sini. Jadi gliserol akan diubah dulu menjadi gliserol 3 fosfat oleh enzim gliserol kinase. Nah, gliserol 3 fosfat ini akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat oleh gliserol 3 fosfodehidrogenase. Setelah itu akan masuk ke sini, ke jalur glikolisis tadi yang arah ke atas. Jadi dari G3P atau DHAP itu nanti akan diubah menjadi fruktos 1,6 bifosfat dengan enzim fruktos 1,6 bifosfatase 1, dia akan diubah menjadi fruktos 6 fosfat, akan naik lagi sampai terbentuk glukosa, gitu ya. Jadi kalau gliserol ini paling beda, dia nggak perlu masuk ke siklus Krebs dulu. Nah, selanjutnya glikogenesis. Kalau ini pembentukan gliko berarti glikogen, genesis pembentukan glikogen. Jadi ini proses penyimpanan ya, penyimpanan glukosa menjadi dalam bentuk glikogen. Jadi glikogen ini ya gambarannya seperti ini, dia terdiri dari polisakarida. Jadi dia tersusun dari banyak molekul-molekul gula di sini dan rantainya panjang ya, lebih dari 10. Oke ya. Habis itu di sini jadi glukosa ini akan diikat oleh ikatan glikosidik. Ada 2 ikatan, ada ikatan alfa 1,4 dan alfa 1,6. Apa bedanya? Jadi kalau untuk alfa 1,4 itu adalah rantai utamanya, sini ya, rantai utamanya. Dia itu kenapa kok dibilang 1,4? Karena kan glukosa terdiri dari 6 karbon ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
di sini. Nah, nomor C1 atau karbon 1 itu akan selalu berikatan dengan karbon nomor 4. Karbon nomor 1 akan berikatan dengan karbon nomor 4, seperti itu. Makanya dia disebutnya ikatan alfa 1,4 untuk rantai utama. Nah, untuk rantai cabangnya gitu ya, cabangnya ini ikatannya alfa 1,6 karena pada di sini pada karbon nomor 6 ini nanti akan berikatan dengan karbon nomor 1 untuk membuat cabangnya. Paham nggak? Paham ya? Gitu. Nah, ini nanti soalnya di dalam tahapannya akan muncul nih ikatan-ikatannya. Jadi teman-teman harus paham dulu di sini. Kalau ikatan alfa 1,4 itu ada di rantai utama, sedangkan cabangnya ini 1,6. Selanjutnya proses glikogenesis atau pembentukan glikogen ya tadi ya. Jadi proses ini untuk membentuk glikogen dari glukosa terjadinya di sitoplasma sel hati dan otot rangka pada kondisi kenyang atau maksudnya pada kondisi glukosa dalam darah itu sangat banyak gitu ya. Nah, prosesnya pertama glukosa tadi akan difosforilasi membentuk ini glukosa ya, bukan glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat di sini dia akan diubah lagi menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, setelah itu glukosa 1-fosfat ini nanti akan diaktifkan oleh UTP membentuk UDP glukosa. Nah, UDP glukosa ini nanti akan masuk ke dalam rantai ikatan alfa 1,4 di sini. Jadi nanti ada proses pelepasannya dulu ya, kan UDP glukosa. Nanti UDP ini akan dilepaskan sehingga hanya ada glukosa. Nah, glukosa yang terbentuk di sini, glukosa bebas ini akan membentuk ikatan alfa 1,4. Gitu. Nah, nanti kalau ini rantainya sudah banyak, ketika sudah ada 1 sampai 4, ini nanti akan dicabangkan oleh enzim branching enzim di sini sehingga akan terbentuk lagi ikatan 1,4 alfa. Nah, ikatannya ini tadi membentuk glikogen. Gitu. Jadi untuk proses ini nanti akan diaktifkan oleh insulin yang fungsinya glikogen ini untuk menyimpan glukosa di hati ya, untuk menjaga glukosa darah tetap pada kondisi yang stabil. Selanjutnya proses pelepasannya ya, atau glikogenolisis atau glikogen tadi akan dipecah untuk menjadi glukosa. Jadi kalau untuk pemecahannya terjadi pemutusan pada ikatan alfa 1,4 oleh enzim glikogen fosforilase sehingga nanti akan menghasilkan suatu glukosa 1-fosfat. Nah, di sini nanti akan terjadi proses pelepasan terus satu sehingga nanti akan terbentuk banyak glukosa 1-fosfat. Nah, setelah itu nanti ketika sisanya di percabangannya ini hanya 4 rantai gitu ya, 4 glukosa di sini, dia nanti akan terjadi proses yang 3 ini akan dipindahkan ke rantai utama, sedangkan yang 1 ini dia nanti akan dilepaskan menjadi glukosa. Jadi kalau yang kecil-kecil yang dari rantai utama tadi dia akan membentuk glukosa 1-fosfat, baru nanti glukosa 1-fosfat ini diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Habis itu baru diubah lagi menjadi glukosa bebas. Tapi kalau yang di
bagian 1,6 rantai 1,6 ini nanti dia akan dilepas ikatannya oleh enzim amilo 1,6 glukosidase itu akan membentuk suatu glukosa bebas. Jadi tidak perlu diubah lagi. Nah, glukosa yang terbentuk di hati nanti langsung akan masuk ke dalam masuk ke dalam darah. Nah, setelah kita tahu 4 proses tadi, nah ini yang penting adalah proses homeostasis dari glukosa. Nah, glukosa dalam darah kita itu kan juga dalam rentang sempit ya, yaitu sekitar 70 sampai 100 mg per 100 ml untuk dia di kondisi yang terbaiknya gitu ya. Nah, di awal tadi kan sudah tersebut adanya peran dari 2 hormon, yaitu hormon insulin dan glukagon. Nah, di sini nanti hormon insulin dan glukagon itu terbentuk di pankreas ya. Jadi ketika di sini ya, yang bawah itu adalah ketika glukosa darah turun ya. Jadi misalnya ketika teman-teman itu sedang puasa kayak gitu ya, sehingga tidak ada asupan makanan yang masuk dan glukosa dalam darah itu rendah ya, kurang dari 70, maka nanti akan stimulasi pankreas atau lebih tepatnya sel alfa untuk memproduksi hormon glukagon. Nah, setelah hormon glukagon ini terbentuk, maka dia akan ngasih tahu nih si hepar. Dia ngasih tahu untuk mengubah glikogen yang ada di dalam hepar atau simpanan energi tadi untuk dipecah menjadi glukosa dan nantinya akan masuk ke dalam darah, sehingga darah yang tadinya glukosa darah yang tadinya rendah akan mendapatkan tambahan glukosa dari glikogen yang dipecah tadi dan kembali ke rentang yang normal gitu ya. Kalau misal di dalam tubuh kita itu glukosanya, di dalam darah kita glukosanya tinggi, misalnya mungkin asupan karbohidratnya terlalu banyak, itu dia nanti akan menstimulasi sel beta yang ada di pankreas untuk memproduksi hormon insulin ya. Sel beta ini nanti akan mengeluarkan hormon insulin. Nah, efeknya kedua ya. Yang pertama pada hati, dia nanti akan minta tuh glukosa yang ada di darah diubah menjadi glikogen untuk disimpan. Jangan ada di darah tapi disimpan gitu. Dan dia juga insulin ini minta ke jaringan-jaringan untuk menyimpan glukosa yang berlebihan di dalam darah, sehingga nanti glukosa yang ada di dalam darah bisa turun ke nilai normal kembali. Jadi teman-teman harus bisa bedain peran dari insulin dan juga glukagon di sini. Nah, ini menjadi dasar nanti ketika materi klinis ya sudah mencapai blok klinis, yaitu masalah mengenai diabetes mellitus. Nah, tadi ya, karena pentingnya homeostasis dari glukosa darah, maka di sini ada namanya siklus lapar kenyang. Jadi siklus lapar kenyang itu merupakan suatu respon fisiologis tubuh kita terhadap kondisi puasa. Nah, puasa yang dimaksud di sini bukan hanya puasa ketika kita beribadah ya, bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah kayak gitu bukan, tapi juga ketika kita tidur. Kan ketika kondisi tidur kita nggak mungkin sambil makan kan, sedangkan tubuh kita, sel-sel kita, apalagi otak dan juga sel darah merah itu membutuhkan energi yang terus menerus. Nah,
lalu respon tubuh kita gimana gitu ya. Ini kok harus ada siklus lapar kenyang tuh asal mulanya karena itu ya. Jadi tujuannya untuk mempertahankan homeostasis glukosa sehingga konsentrasi glukosa itu tetap dalam rentang normal di dalam darah. Nah, nanti dipengaruhi oleh dua sinyal utama ya, yaitu insulin dan glukagon tadi. Nah, untuk siklus lapar kenyang ini akan kita alami oleh semua individu dengan 3 tahapan. Yang pertama tahap kenyang ya, atau well-fed state after meal atau postprandial atau setelah kita makan. Lalu tahap puasa singkat atau early fasting state during the night atau post absorptive, dan tahap kenyang kembali atau state after breakfast, jadi setelah paginya gitu ya. Jadi yang pertama pada tahap kenyang atau postprandial atau setelah makan. Jadi hasil akhir proses ini adalah untuk menurunkan kembali konsentrasi glukosa darah ke nilai normal setelah terjadi proses absorpsi di usus. Jadi setelah kita makan kayak gitu, nanti akan aktivasi ya tahap kenyang ini yang fungsinya untuk menurunkan kembali konsentrasi glukosa darah ke nilai yang normal. Untuk target organnya adalah hati, otot, dan jaringan adiposa. Regulatornya adalah insulin, jadi insulin nanti akan menstimulasi sintesis glikogen di otot dan hati ya, karena glukosa yang terbentuk terlalu banyak maka perlu disimpan kelebihannya itu dalam bentuk glikogen di otot dan hati. Lalu insulin juga akan menekan gluconeogenesis di hati dan nanti akan menstimulasi untuk sintesis protein. Nah, di sini juga mengakselerasi proses glikolisis di hati sehingga nanti dapat meningkatkan sintesis asam lemak. Lalu juga masuknya glukosa ke jaringan adiposa tadi akan menyediakan gliserol 3-fosfat untuk sintesis dari triacylgliserol. Jadi nanti pada proses ini akan sintesis penyimpanan dari glukosa itu agar glukosa di dalam darah tetap normal. Lalu yang kedua tahap puasa singkat. Jadi ini adalah ketika setelah makan malam lalu kita tidur, itu kan tahapnya di puasa singkat ini atau post absorptive state. Di sini nanti hasil yang diharapkan dari siklus ini adalah meningkatkan pelepasan glukosa oleh hati untuk mempertahankan konsentrasi normal dari glukosa darah kita. Nah, karena ketika tidur tidak ada asupan makanan ya, jadi di sini yang paling berperan adalah hormon glukagon. Nah, hormon glukagon nanti dia akan menstimulasi glikogenolisis. Jadi akan mengubah glikogen yang tersimpan tadi menjadi glukosa, gitu ya. Sehingga otak kita tetap punya energi untuk melakukan fungsinya dengan baik. Jadi walaupun tanpa makanan masuk, walaupun tanpa karbohidrat masuk, nanti ada peran dari glukagon ini yang menstimulasi proses glikogenolisis sehingga energi yang dibutuhkan oleh otak ataupun sel-sel kita tetap terpenuhi. Lalu tahap kenyang kembali ini nanti regulator hormonnya peralihan dari glukagon ke insulin ya. Jadi pada pagi hari itu hati belum absorpsi glukosa darah saat tahapan ini, tapi dia itu akan memenuhi kebutuhan jaringan lainnya dulu. Jadi di hati itu dia masih melakukan proses gluconeogenesis karena pada malam hari tadi kan tidak ada asupan karbohidrat yang glukosa, maka pada proses ini hati itu masih melakukan proses gluconeogenesis atau pembentukan glukosa tapi dari protein dan lemak. Dan
glukosa yang terbentuk itu masuk ke dalam proses glikogenesis. Jadi pas pagi hari itu ketika sarapan ya, sebenarnya di dalam hati di hepar itu masih mode gluconeogenesis atau dia belum masuk ke jalur glikolisis itu. Tapi gimana ya menjelaskannya? Jadi pas malam, ketika malam kan yang lebih dominan kan glukagon. Dia akan memecah glikogen itu menjadi glukosa karena nggak ada asupan. Tapi pas pagi hari ketika teman-teman sarapan kayak gitu ya, nanti akan ada peralihan dari glukagon ke insulin. Meskipun pada hati, pada hepar itu dia masih prosesnya masih ngikut yang tadi malam tuh, masih dia proses mecah simpanan energi ya. Ketika masuk makanan pada pagi hari itu nanti glukosa yang masuk akan masuk melalui proses glikogenesis. Kenapa? Karena simpanan yang ada di hati tadi kan sudah banyak dikeluarkan waktu malam. Makanya waktu sarapan itu dia harus mengganti simpanannya tadi. Makanya yang aktif adalah jalur glikogenesis. Ketika glikogen di dalam hati sudah tergantikan lagi, baru bisa insulinnya baru bisa berjalan dengan semestinya gitu. Iya. Enggak yang ini? Nanti mulai dari lagi ya. Perlu YouTube lagi nggak? Belum. Yang kemarin cocok nggak di kalian atau yang lain? Itu lebih sukanya yang gimana? Dokter lain. Yang simple, tapi nggak ada yang simple. Dokter yang lain aja. Dokter yang live sih. Dokter yang live aja sih. Ini ya udah ya.